Dan di lain tempat, ayah Sofia menemui seorang wanita yang ternyata itu adalah seorang investor abstergo dan ketua Elder Templar. Lalu ayahnya Sofia meyakinkan kalau mak-mak Templar ini dia tinggal selangkah lagi menemukan Apple of Eden. Dan ternyata ayah Sofia dan Sofia adalah seorang impostor dan mereka adalah anggota Templar. Kita kembali lagi ke Callum. Callum yang baru bangun dari tidurnya melihat sosok bayangan Aguilar. Sedangkan di lain tempat, Sofia sedang membaca buku-buku kuno dan ia memperhatikan Callum melalui CCTV. Lalu Sofia pun masuk ke ruangan Callum dan menjelaskan bahwa bayangan tersebut bernama Bleeding Effect. Bleeding Effect sendiri adalah sebuah efek yang keluar dari seseorang yang telah memasuki animus. Callum yang bingung itu pun mencekik Sofia dan Sofia pun menjelaskan apa yang terjadi pada Callum. Callum pun akhirnya paham dan melepaskan tangannya. Setelah itu, Sofia pun mengajak Callum ke sebuah ruangan. Di ruangan ini, Callum pun menyadari kalau Sofia telah lama mengamati dan memata-matai Callum. Callum dan Sofia pun ngobrol tentang leluhurnya, assassin, dan Templar. Lalu Callum melihat sebuah dokumen yang terpampang dan bertanya pada Sofia. Lalu Sofia menjawab dokumen itu adalah dokumen para assassin. Sofia lalu bercerita bahwa ibu Callum dulu dibunuh oleh seorang assassin. Setelah mengetahui itu, Callum lalu mendekat dan memegang replika dari Apple of Eden. Sofia lalu menjelaskan bahwa Apple of Eden adalah sebuah benda peninggalan kuno yang memiliki kekuatan supranatural yang dapat mengendalikan pikiran manusia. Lalu Sofia dan Callum berjalan ke arah kantin tempat berkumpulnya para keturunan assassin. Di sana Callum bertemu dengan seseorang yang mempersilahkan untuk duduk dan Callum pun akhirnya duduk dan makan bareng bersama orang itu, dan dia adalah Musa. Si Musa sendiri ternyata keturunan assassin juga, sama seperti Callum. Singkat cerita, saat Callum sedang makan, ia tiba-tiba merasakan flashback dan melihat bayangan Aguilar. Di lain tempat, Sofia dan ayahnya berada di sebuah ruangan dan ayah Sofia berkata kalau Callum harus masuk lagi ke Animus. Sin lalu berpindah ke kamarnya Callum dan tiba-tiba bayangan Aguilar muncul lagi tepat di depan mata si Callum. Callum dan Aguilar pun gelut, dan saat mereka sedang asik gelut, tiba-tiba penjaga datang dan memukuli Callum. Dan entah kenapa di scene ini Callum agak sedikit menjadi gila. Lalu para penjaga itu membawa Callum ke Animus dan Callum di sini menggila. Lalu Sofia datang dan mencoba menenangkannya. Singkat cerita, Callum dimasukkan ke Animus dan Callum membawa kita ke zaman Doeloe lagi. Dan di zaman itu, Aguilar dan Maria sedang berada di penjara karena mereka berhasil tertangkap oleh pasukan Templar. Aguilar dan Maria pun bersumpah kalau mereka tidak akan membocorkan rahasia assassin pada pasukan Templar. Dan akhirnya para pasukan Templar membawa mereka berdua ke lapangan untuk dieksekusi. Sebelum dieksekusi, mereka berdua diberi wejangan-wejangan dahulu oleh sang pastor. Dan para hadirin pun mulai bertepuk tangan saat solar mulai ditumpahkan dan Ojeda sendiri membawa obor untuk menyalakan api. Aguilar yang belum menyerah ini pun terus berusaha melepaskan borgol yang mengikat dirinya. Tapi tepat saat Aguilar berhasil melepaskan borgolnya, salah satu anggota assassin telah dibakar terlebih dahulu. Lalu Aguilar pun bertarung melawan para pasukan Templar dan Callum yang berada di ruangan Animus pun mengikuti seluruh gerakan Aguilar. Kembali ke Aguilar, pertarungan epik pun terjadi dan mereka berhasil naik ke atap untuk kabur dengan keahlian bajing loncat mereka. Aguilar dan Maria sempat menatapi Ojeda untuk sesaat. Dan singkat cerita, si Ojeda itu sekarang hampir menyusul Aguilar, tetapi dengan keberaniannya, Aguilar ia berhasil menghalau si Ojeda dan akhirnya mereka kabur sampai ke sebuah atap dan Aguilar melakukan leap of faith, yaitu sebuah lompatan yang paling epik di film Assassin ini. Di sisi lain, Callum yang belum bisa menahan efek dari leap of faith ini kejang-kejang dan untungnya para tim medis itu menolongnya. Dan kemudian Callum ditempatkan di sebuah kolam dan akhirnya Callum pun sadar. Setelah Callum sadar, si Sofia memberikan sebuah kalung pada si Callum. Kalung itu merupakan kalung yang berada di tempat pembunuhan ibunya dulu dan Sofia mendongengkan peperangan panjang antara pasukan assassin dan Templar. Dan Callum yang selesai mendengarkan dongeng itu pun langsung pergi. Di ruangannya, Callum terus saja memandangi kalung itu. Dan Callum pun berlatih jaipong. Di balik monitor CCTV, ayah Sofia terus saja memperhatikan Callum. Ayah Sofia lalu masuk dan berbicara pada Callum di ruangan Callum agar dirinya dibebaskan. Si Callum itu pun meminta pada Dr. Rinkin, namun Dr. Rinkin menolaknya dan mengajak Callum ke sebuah ruangan. Di ruangan itu berisi orang-orang yang gagal memasuki Animus. Dr. Rinkin lagi-lagi mengungkit pembunuhan ibu Callum dan mengatakan bahwa ayah Callum berada di ruangan tersebut. Dr. Rinkin kemudian meninggalkan Hidden Blade pada Callum lalu pergi.
Callum lalu mengambil hidden blade itu dan pergi menemui ayahnya. Lalu Callum pun menodong ayahnya dan ayahnya pun bercerita bahwa dulu ibu Callum sendirilah yang meminta untuk dibunuh agar tidak direnggut oleh pasukan Templar. Callum yang mengerti akan hal itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh sang ayah dan memberikan kalung dari ibunya kepada ayah. Callum lalu memasuki sebuah ruangan dan di ruangan inilah tiba-tiba para tahanan yang lain menusuk para penjaga dan menghajar si Callum dengan alasan bahwa Callum akan menghancurkan assassin. Untungnya Callum bisa selamat dan Callum yang marah itu berjalan ke Animus dan dengan keinginannya sendiri Callum masuk ke dalam Animus dan lagi-lagi kita dibawa ke zamannya Aquilor. Dan di saat ini Aquilor berada di atas istana dan di istana inilah sang sultan bertukar Apple of Eden dengan anaknya. Sang sultan pun mengambil Apple of Eden dan memberikannya ke perwakilan Templar. Di sisi lain, Sophia dan Dr. Rinken terkagum-kagum melihat flashback ini. Dan tiba-tiba dari atap, Aquilor melemparkan bom asap dan masuk dari atap lalu bertarung dengan para Templar. Aquilor pun berhasil menawan seorang anggota Templar dan mendapatkan Apple of Eden. Tapi sayangnya, Maria juga berhasil ditawan oleh Ojeda. Dan dengan jahatnya Ojeda membunuh si Maria dan akhirnya Aquilor bergelut dengan Ojeda. Tapi sayangnya si Ojeda bisa mengalahkan Aquilor dan Aquilor kemudian terkapar. Lalu saat Ojeda bersiap untuk menusuk Aquilor, Aquilor dengan cepat menggunakan hidden blade milik Maria dan menusuk tubuh Ojeda. Ojeda pun melemah dan akhirnya Aquilor berhasil membunuh Ojeda. Lalu Aquilor berusaha mengejar anggota Templar yang satunya, tapi sayangnya para pasukan Templar sudah berkumpul terlebih dahulu dan Aquilor kabur melalui ruang bawah tanah. Lalu saat Aquilor sudah berada di luar, para pasukan Templar masih saja mengejarnya. Dan pada akhirnya Aquilor mentok dengan sebuah jurang. Karena tidak punya pilihan lain, Aquilor pun melompat ke dalam jurang. Dan di sisi lain di ruang Animus tiba-tiba rusak ketika memori Aquilor membuat Callum melompat. Dan semua orang yang berada di ruangan Animus bingung plus kaget. Singkat cerita, Animus on lagi dan memperlihatkan Aquilor sampai di sebuah pelabuhan kapal. Dan di dalam kapal itu, Aquilor memberikan Apple of Eden kepada seorang nahkoda kapal. Dan ternyata setelah ditelusuri, nahkoda kapal itu adalah Christopher Columbus. Si Aquilor menyuruh Columbus untuk membawa Apple of Eden sampai ke liang lahannya. Dan di sini Aquilor sekarang. Dan di sisi lain, Callum pun tiba-tiba melihat bayangan Aquilor. Dan entah kenapa para assassin di sana mulai melakukan pemberontakan. Dan si Callum sendiri yang masih berada di ruangan Animus seperti didatangi oleh arwah para assassin terdahulu. Dan para assassin versi sekarang berhasil membobol Abstergo dan masuk ke ruang kontrol. Dan Dr. Rinken memerintahkan anak buahnya untuk membereskan Abstergo karena sudah dikuasai oleh para assassin. Di ruangan Animus tiba-tiba Sophia dibawa oleh tangan kanannya dan pergi. Dan para assassin bertarung melawan para penjaga. Lalu Callum tiba-tiba didatangi oleh arwah ibunya dan sang ibu membacakan sumpah assassin kepada Callum. Para assassin yang memberontak sekarang berhasil masuk ke ruangan Animus dan melihat Callum. Si Callum sendiri sedang ngobrol dengan ibunya dan mulai saat ini Callum menjadi anggota assassin resmi. Dan akhirnya para assassin yang dipimpin Callum pun bertarung melawan para penjaga Abstergo. Namun sayangnya Callum melihat salah satu temannya tewas. Lalu Callum yang mendengar suara helikopter pun memanjat Animus dan berniat menyusul Dr. Rinken yang dibawa oleh helikopter itu. Namun sayangnya Callum tidak berhasil. Keesokan harinya Dr. Rinken sudah berada di Katedral Sevilla, tepatnya makam dari Christopher Columbus, untuk mengambil Apple of Eden. Dan akhirnya Dr. Rinken berhasil mendapatkan Apple of Eden. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, Dr. Rinken dan Sophia menghadiri pertemuan Templar. Tetapi di sini para assassin juga sudah menyelinap ke dalam pertemuan tersebut. Di dalam ruangan, Dr. Rinken memberikan sambutannya. Namun di sisi lain, Sophia yang di luar bertemu dengan Callum. Sophia di sini merasa dikhianati kalau ayahnya sebenarnya tidak ingin menyelamatkan dunia, tapi malah ingin menguasai dunia dengan kekuatan Apple of Eden itu. Di dalam ruangan itu juga ayah Sophia mengangkat Apple of Eden dan tiba-tiba Callum yang sudah berada di belakang Dr. Rinken langsung meng-KO-kan Dr. Rinken. Dan tewaslah Dr. Rinken detik itu juga. Dan Apple of Eden kembali berada di tangan para assassin. Sophia yang melihat kematian ayahnya itu sekarang merasa dendam pada para assassin dan memutuskan untuk menjadi anggota Templar. Dan tamat. Hikmah dari film ini adalah jangan pernah mengungkit masa lalu untuk mengubah masa depan. Saya Om Bos, pamit undur diri. Dan bagi kalian yang ingin request film, tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Adios.